dan banyak rezekinya. Nah, langsung saja fitur apa saja yang bisa dinikmati setelah update ke Realme UI, yaitu pertama, mode satu tangan. Tidak usah menggunakan pakai dua tangan, kita cukup saja yaitu menggeser bagian tombol kanan atau kiri ini ke pojok ya, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah mode satu tangan. Kita bisa mengoperasikan dengan hanya satu tangan. Kita juga bisa menggeser ke arah kanan kalau mau menggunakan tangan kanan. Nah, ini saya menggunakan tangan sebelah kanan, berarti kita geser ke tangan kanan ya. Kalau kita lebih enak menggunakan tangan kiri, maka cukup saja pencet yang ini untuk pindah ke tangan kiri. Coba kita operasikan menggunakan tangan kanan saja ya. Baik teman-teman, contoh kita akan membuka Facebook, maka tampilannya akan seperti ini ya, Facebook kita. Nah, kalau menggunakan mode tangan kanan, kita bisa bebas mengetik dengan menggunakan tangan kanan contohnya ya. Mau membuat status atau apapun ini bisa dengan cepat. Untuk mengembalikan lagi ke posisi normal, maka kita hanya pencet saja yang bagian pojok sebelah sini ya, bagian pojok yang ada tanda ini. Kita bisa kembali ke layar awal ya. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, fitur yang bisa kita nikmati yaitu screenshot bisa sampai memanjang ke bawah. Contohnya kita membuka chat suatu WA, ada di sini suatu pesan yang akan kita screenshot. Misalkan ini tulisannya panjang. Nah, seperti ini. Kalau kita mau men-screenshot biar kena semua, kita cukup tinggal menggesekkan 3 jari ke bawah. Nah, seperti ini. Otomatis screenshot akan letak di sebelah sini. Nah, untuk mengeditnya agar ke bawah, kita klik pengguliran sebelah sini. Nah, ini kita bisa arahkan sampai ke bawah atau ke atas ya, untuk memanjang sampai ke bawah. Nah, seperti ini, sampai ke bawah. Nah, lalu kita pilih selesai. Nah, otomatis hasil screenshot bisa terlihat sangat panjang seperti ini. Bagus kan? Ini adalah pembaruan dari Realme 10 atau Realme UI. Terus yang selanjutnya, menu yang selanjutnya yaitu akan kita buka Smart Assistant, yaitu dengan cara ketik pengaturan. Maka di sini kita cari yang namanya Smart Layanan Cerdas. Nah, ini layanan cerdas, di sini kita aktifkan saja kalau yang belum diaktifkan ya. Kita bisa menceklis. Nah, fungsinya apa saja kita coba ya. Yang tadinya kalau sudah menu layanan cerdas aktif, maka akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita geser ke mentok bagian kiri ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dalam layanan cerdas ini, yaitu yang pertama adalah Google. Nah, kita bisa menggunakan layanan Google ini dengan cara berbicara saja. Misalkan seperti ini. Buka WhatsApp. Nah, otomatis WhatsApp akan terbuka secara otomatis. Nah, seperti ini contoh. Kita tinggal klik saja. Maka WhatsApp kita akan otomatis terbuka. Untuk mempercepat pencarian kita ya. Terus yang selanjutnya apalagi dalam menu cerdas, yaitu di sini terdapat scan dokumen. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk menyekan suatu tulisan atau dokumen apapun. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada suatu tulisan, untuk contoh ya, kita buat dokumen ini menjadi PDF biasanya untuk scan ya. Nah, seperti ini contoh saja. Nah, di
sini, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini nanti bisa diambil teks dalam foto ini ya. Jadi fungsinya nanti untuk mempermudah ya, mempermudah kita membuat scan. Itu biasanya bentuknya nanti akan berbentuk PDF scanner, daripada kita susah-susah mendownload aplikasi di Play Store. Ini untuk di menu Smart Assistant sudah disediakan Smart Assistant. Nah, terus di Smart Assistant apalagi, yaitu ini ada Convert Car CUR ya. Nah, ini adalah layanan konversi uang ya, atau nilai tukar mata uang yang ada di seluruh dunia. Jadi di sini sebagai contoh, rupiah ini saat ini berada dalam posisi berapa di dolar. Coba kita ketik 1 dolar Amerika. Nah, ini sama dengan 14.410. Jadi sangat gampang kita untuk mengetahui mata uang negara yang ada di dunia. Ya, misalkan di sini 100 atau 100 dolar sama dengan, nah ini 1.441. Nah, di nilai tukar mata uang ini juga kita bisa rubah ini untuk ke bentuk mata uang negara-negara lain yang ada di dunia. Contoh ini Tiongkok, ada Hongkong, dolar Hongkong, Kanada. Nah, kita cukup checklist saja di bagian mana yang akan kita pilih untuk mengetahui berapa sih sekarang ini mata uang di seluruh dunia. Nah, ini adalah menu atau Smart Assistant untuk Convert CUR ya. Terus yang selanjutnya Smart Assistant yang di bawahnya yaitu ada Photo Translate. Nah, di sini Photo Translate ini digunakan untuk memindai sekaligus nanti mengetahui jenis foto ini diterjemahkan ya. Seperti contohnya kita memfoto ini ya, atau dokumen. Misalkan ini sebagai contoh ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan bisa mengenali ya, ini di sini ada bisa di setting ya bahasa Inggris, atau intinya kita menerjemahkan. Ini adalah keterangannya, ini sudah terjemahannya ini ya. Misalkan kita mau mengambil foto lain seperti apa ya. Terus sekarang coba kita pindai lagi dengan terjemahkan ini. Kalau bisa dipaskan di garis-garisnya ya, ada tulisan potret sejajar dengan garis referensi. Nah, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa India. Ini adalah hasil terjemahannya. Nah, kita bisa merubah juga di sini untuk settingannya, bahasanya. Di sini ada menu pilihan bahasa. Cuma di sini untuk yang bagian terjemahannya cuma ada dua, Mandarin dan Hindi atau bahasa India. Untuk yang sebelah sini ini ada Mandarin, Inggris, Jepang, Korea, Prancis, Spanyol, Hindi. Ya. Jadi untuk bahasa Indonesianya di sini masih belum ada. Itu untuk kekurangannya ya, untuk pemindaian atau menerjemahkan suatu objek foto. Terus untuk menu selanjutnya yang terdapat di pembaruan di Android versi UI ini adalah kita bisa menonton video ini dalam mode penuh ya, sangat penuh. Contohnya seperti ini. Contohnya kita buka YouTube. Nah, kita buka YouTube. Nah, kita coba buka channel saya sendiri ya. Nah, ini kita buka channel saya sendiri. Contoh yang sebelah sini ya, saya buka yang ini aja. Nah,
Kita bisa menggunakan mode layar penuh dengan cara hanya dengan mencubit saja ya. Nah, ini kan di sini masih kurang luas ya. Nah, ini bisa kita luaskan dengan cara kita mencubit. Nah, seperti ini. Otomatis ini akan sangat bertambah, sangat penuh. Nah, ini layarnya penuh seperti garis-garisnya ini. Yaitu caranya cukup simpel saja ya, mencubit, arahkan ke melebar ya, seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya lagi asli, nah seperti ini. Kalau mau pengen tambah lebar lagi, maka cukup dengan dicubit. Nah, maka otomatis ada layar tambahan di sini menjadi full ya, full screen. Ini untuk menu yang tersembunyi ya setelah diupdate. Terus menu apa lagi yang akan kita buka itu yaitu pengaturan dark mode yang tadinya sebelum diupdate ini terdapat di Realme Lab untuk dark mode ya. Biasanya ada di Realme Lab seperti ini. Nah, di pengaturan sekarang berubah ya. Sekarang berubah untuk mengatur dark mode di sini ada pada menu layar kecerahan. Nah, ini. Jadi kita pilih layar kecerahan dulu. Nggak mau fokus. Oh, ini sudah fokus. Kita pilih layar kecerahan, baru di sini ada menu mode gelap atau dark mode. Kita cukup checklist saja untuk mengaktifkan. Nah, maka Android akan berubah menjadi mode gelap. Nah, di sini cukup mudah sekali ya. Dan di sini juga ada kenyamanan mata. Kita bisa checklist untuk mengaktifkan, yaitu agar mata tidak terlalu silau. Nah, untuk kecerahan juga ini bisa diatur secara otomatis. Jadi untuk kecerahan diatur secara otomatis, misalkan kita pada kondisi siang hari, malam hari, maka kita tidak usah mengatur kontrasnya atau kecerahan di bagian sini, tapi cukup checklist saja yang ini. Jadi otomatis nanti akan bisa mengkondisikan layarnya biar tidak terlalu cerah ataupun tidak terlalu redup. Nah, itu adalah fitur untuk mengatur dark mode dan kecerahan secara otomatis ya. Nah, untuk next atau selanjutnya yaitu kita coba sambungan nirkabel di pengaturan, yaitu di sini sudah bisa untuk proyeksi layar. Nah, ini jadi kalau ada proyektor, kita bisa langsung mengaksikan dengan cara checklist proyeksi layar seperti ini. Otomatis nanti akan mencari perangkat yang ada di sekitar kita proyeksinya, yaitu memperbesar tampilan dari HP Android ini ke perangkat lain. Misalkan mau dimasukkan ke televisi ya, kita cukup klik ini saja, dengan catatan pada televisi harus ada Bluetooth yang bisa untuk memproyeksikan layar, ataupun bisa ke proyektor, misalkan mau menonton layar lebar secara bersama-sama. Nah, ini bisa diaktifkan juga ke proyektor. Jadi sangat canggih ya. Setelah teradap, ada menu proyeksi juga di sini. Ya. Terus di sini ada layanan cetak bawaan. Nah, ini sudah ada yang sebelumnya. Jadi ini sangat keren sekali untuk proyeksi layar. Bisa diaktifkan ya untuk memperbesar suatu tampilan yang ada di Android ini ke perangkat lain. Contohnya televisi ataupun proyektor. Nah, ini. Terus yang selanjutnya notifikasi dan bilas status. Coba kita buka. Ini ada apa? Nah, di sini ada notifikasi usap ke bawah pada layar kunci untuk laci. Terus tampilkan penggunaan data di laci notifikasi. Ini juga kita bisa setting. Ini notifikasi layar dan kunci. Nah, ini.
Misalkan aplikasi kita mana saja yang akan kita tampilkan jika ada notifikasi, kita cukup checklist saja di bagian yang berwarna biru ini. Nah, misalkan di sini untuk baterai ya, ini terus aplikasi saja apa saja, misalkan cuaca. Sekarang ini kebetulan sudah saya aktifkan. Cuaca hari ini di daerah saya, nanti akan muncul pemberitahuan di pojok bagian atas sebelah sini biasanya. Nah, ini munculnya seperti ini biasanya. Contoh Facebook, kalau ada pemberitahuan notifikasi maka akan otomatis secara tampil di atas. Nah, ini kalau kita tidak ingin, cukup dinonaktifkan saja. Contohnya misalkan notifikasi dari Instagram, kita matikan. Jika ada pemberitahuan, cukup checklist saja ini. Kalau mau menghidupkan, tinggal checklist menjadi biru atau menjadi warna biru. Nah, next, terus untuk selanjutnya, di sini untuk tampilkan presentasi baterai di bilah status. Nah, ini untuk menampilkan baterai yang ada di sini, pojok sebelah sini, kita bisa setting ya, misalkan jangan ditampilkan, maka presentasinya tidak ditampilkan. Tapi kalau kita pilih di sisi dalam baterai, contohnya seperti ini, maka akan berubah menjadi 43 ya, ini 43%. Nah, seperti ini, fokus. Kalau kita rubah lagi di sisi luar, maka 43% akan muncul di daerah luar dari gambar baterai. Nah, seperti ini. Terus untuk kecepatan jaringan juga kita bisa on-off kan, misalkan kecepatan jaringan WiFi atau pakai data kita akan tampil di sini. Nah, ini bagian sebelah sini. Maka akan bisa tampil seperti ini, berapa kecepatannya. Di sini ada 0,6 kilobyte per second ya, ada 0,07 kilobyte per second. Nah, ini. Jadi menu-menu yang di sini untuk menampilkan yang ada di layar bagian atas ini untuk baterai ya. Terus selanjutnya pemberitahuan bilah status. Bilah status di sini ada hitungan notifikasi ya. Terus ataupun jangan ditampilkan atau icon. Nah, kalau icon di sini nanti akan muncul pemberitahuannya, misalkan WhatsApp. Dari WhatsApp ada pesan masuk, maka di sini akan muncul logo WhatsApp. Misalkan pemberitahuan dari Facebook, maka di sini pemberitahuannya akan muncul gambar Facebook atau logonya Facebook. Pesan dari SMS, maka di sini akan muncul berbentuk pesan. Nah, seperti itu. Lanjut layar awal. Nah, sekarang lanjut ke layar awal ya. Kita pilih pengaturan, terus kita coba buka layar awal dan majalah layar kunci. Nah, di sini ada beberapa perubahan sedikit ya untuk penyetingannya ya. Di sini ada ketuk 2 kali untuk mengunci. Jadi kalau kita aktifkan, kita checklist yang ini, maka otomatis jika kita mau menonaktifkan cukup ketuk 2 kali, maka HP akan otomatis terkunci. Udah ya. Nah, ini. Nah, terus ada apa lagi di sini yang baru, yaitu yang sebelumnya tidak ada. Di sini ada yang namanya atur gaya icon. Nah, di sini atur gaya icon, kita coba buka. Nah, di sini kita bisa rubah-rubah sesuai dengan mood kita ya. Itu di sini ada bahan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau yang bawaan, maka akan berubah seperti ini, berbentuk bulat. Nah, kalau kerikil maka berbentuk seperti ini. Kita juga bisa menggunakan menu khusus. Menu khusus kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita ikonnya. Misalkan kita mau berbentuk yang bagian yang sebelah sini. Nah, ini kita bisa edit untuk latar depan. Nah, silahkan dilihat yang sebelah sini untuk mengecilkan dan membesarkan ya logonya, latar depan. Kalau yang ini adalah untuk mengecilkan. Nah, kalau sudah sesuai dengan keinginan kita, baru kita pilih terapkan. Otomatis akan
icon yang kita pilih akan muncul di layar HP kita. Next, selanjutnya kita pilih alat serbaguna. Kita pilih alat serbaguna apa saja coba yang ada dalam alat serbaguna. Nah, di sini ada tombol navigasi. Nah, kalau sudah terupdate ke versi UI, ini terdapat satu menu bola bantuan yang bisa kita aktifkan seperti ini. Bola bantuan. Nah, nanti bola bantuan ini akan muncul, bisa digunakan. Pada versi sebelumnya kan tidak ada untuk bola bantuan. Nah, kalau kita tidak suka menggunakan bola bantuan, kita cukup checklist saja. Kembali ke posisi semula. Nah, apalagi di sini ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasi pada alat serbaguna ini di sini ada tombol virtual, terus di sini ada gestur gesek dari kedua sisi. Nah, kalau tombol virtual ini yang sebelah sini ya. Jadi kita bisa rubah misalkan posisinya yang kanan sebelah sini, untuk tombol kembali sebelah sini bisa. Kalau saya lebih suka yang bagian sebelah sini. Kalau ini adalah untuk menyembunyikan tombol virtual. Jadi setelah bagian sini ini bisa secara otomatis nanti tersembunyi ya. Terus lanjut, kita aktifkan bilah samping cerdas. Nah, yang sebelah sini, nah ini kita biasanya tidak mengetahui ada menu tersembunyi di HP Realme ini ya. Kita aktifkan bilah samping cerdas. Kita checklist terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini, bilah samping cerdas. Kita geser sebelah kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita lihat tanda putih garis yang ada pada pojok ini, kita geser ke samping. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul menu seperti ini ya. Nah, menu muncul seperti ini. Ada screenshot, rekaman, pesan, manager file, dan lain-lain, kalkulator. Nah, ini adalah salah satu menampilkan menu tersembunyi atau bilah samping. Untuk mengembalikan lagi, kita cukup ketuk saja. Nah, keren kan? Ya. Ini adalah menu bilah status setelah diupdate menjadi Realme UI. Nah, setelah menu bilah samping cerdas kita aktifkan, coba kita buka yang gestur dan gesekan. Nah, ini untuk pengaturan cerdas lainnya ya, yaitu di sini angkat untuk membangunkan. Ya, kita cukup checklist saja, terima panggilan, telinga otomatis. Jadi tanpa memencet, kalau ada panggilan masuk, cukup didekatkan di telinga saja. Nanti otomatis bisa tersambung panggilan tersebut. Nah, kalau yang angkat untuk membangunkan, nah ini telepon yang tadinya seperti ini, kita ada diangkat, maka otomatis akan hidup. Nah, otomatis hidup kan? Ya, ini adalah tanpa memencet tombol bagian sebelah sini. Jadi sangat keren sekali ya. Contoh lagi, kita kunci. Kalau HP kita angkat, otomatis dia akan membuka. Nah, secara otomatis dia akan membuka. Ini untuk menu gestur dan gerakan ya. Nah, ini. Terus di sini alihkan otomatis ke penerima telinga. Nah, ini otomatis mengalihkan audio dari speaker ke receiver saat telepon didekatkan ke telinga. Jadi kalau di loudspeaker terus kita tempelkan ke telinga, maka otomatis tidak
percakapan kita tadi tidak ke mode loudspeaker tapi langsung ke menu telinga ya, jadi lirih gitu, atau kecil suaranya. Nah, terus di sini ada balik untuk bisukan panggilan masuk. Nah, di sini saya tidak aktifkan ya. Nah, ini untuk membisukan panggilan masuk. Terus next, menu apalagi yang ada pada update Realme terbaru ini, yaitu setelah laser berguna, kita coba informasi lokasi. Oh, ini sudah ada. Untuk keamanan, kita bisa sendiri ya, nanti setting sendiri. Terus untuk baterai, nah ini di sini untuk baterai, di sini terdapat mode hemat daya. Jadi kalau kita aktifkan, kita checklist mode hemat daya, maka otomatis perangkat ini ke mode hemat daya, baterai tidak cepat habis. Secara otomatis tidak sampai 1 menit, jika perangkat diam maka akan mati sendiri. Nah, seperti itu. Terus ada lagi, ini nonaktifkan secara otomatis. Nah, ini checklist atau kita tidak checklist. Mode hemat ini dinonaktifkan secara otomatis bila baterai terisi 60%. Kalau kita sedang mencharger ya, atau kita mengecas ya, nanti otomatis kalau sudah 60% secara otomatis akan mode hemat daya akan off. Ini juga bisa aktifkan pada tingkat daya baterai yang ditentukan. Nah, misalkan seperti ini ya, ada 15%, 10%, sampai 75%. Kita ambil yang 5% saja. Terus yang selanjutnya, pemakaian baterai di sini bisa dilihat. Nah, dari berbagai aplikasi yang ada di HP ini, kita juga bisa setting untuk pemakaian baterainya ya. Contohnya kita buka yang ini. Nah, ini bisa kita kontrol untuk konsumsi dayanya. Misalkan permainan kita kontrol. Nah, terus untuk selanjutnya, penggunaan baterai. Nah, kita bisa mendeteksi penggunaan baterai mana saja yang paling membuat HP atau baterai cepat boros ya. Contohnya di sini ada saya main game COC, ini 22% ya. Terus ada peluncur sistem, WhatsApp, penggunaan hari ini yaitu sekitar 10% ya. Terus YouTube untuk hari ini 3%. Nah, kita juga bisa melihat penggunaan baterai untuk yang hari kemarin. Nah, ini kita pilih saja hari yang kemarin. Paling banyak kemarin adalah yang digunakan adalah membuka Facebook. Terus nomor 2 WhatsApp dengan 9,96%. Terus ada Instagram. Terus ada COC, main game COC. Terus untuk yang kemarin lusa, paling banyak saya gunakan ini untuk menonton YouTube dengan 21,56%. Selanjutnya ada yang permainan game. Nah, ini sangat keren ya, jadi kita bisa mengetahui mana saja penggunaan yang sering kita lakukan yang dapat cepat menghabiskan daya baterai. Nah, terus untuk selanjutnya, untuk anak kecil biasanya yang pengen dikontrol oleh orang tua, kita bisa aktifkan menu kenyamanan digital dan kontrol orang tua ini. Yaitu kita harus biasanya untuk mengontrol anak kecil kita membutuhkan aplikasi pihak ketiga, yaitu bisa dari Google Play Store atau dan lain-lainnya. Nah, sebetulnya saya tidak menggunakan untuk yang menu ini. Terus untuk bahasa wilayah ini masih sama, tidak ada pembaruan. Coba kita buka yang pengaturan tambahan. Nah, di sini ada penyimpanan. Nah, di sini ada penyimpanan. Kita bisa mengetahui memori yang terpakai. Di sini ada pengaturan memori penyimpanan di telepon. Nah, seperti ini. Dan yang bawah ini ada untuk kartu SD card-nya. Ya, jadi kita bisa
mengecek berapa kapasitasnya yang digunakan. Terus manajer proses, dan ini nanti kalian bisa cek sendiri di HP-nya masing-masing ya. Langsung next, lanjut kita ke coba di pembaruan aplikasi cloner ini. Sekalinya sudah tahu sendiri ya, tidak usah dijelaskan. Di sini ada layar belah, tadi itu sudah. Oh, layar belah belum ya, layar belah di sini diaktifkan, yaitu misalkan untuk membuka dua layar sekaligus. Nah, ini kebetulan di sini kalau belum aktif bisa diaktifkan saja. Contohnya sama seperti video saya yang sebelumnya, kita membuka YouTube. Kita membuka contoh video ini. Nanti cukup geser 3 jari ke atas, maka otomatis layar belah yang bagian bawah ini buka aplikasi yang lainnya. Contoh seperti ini. Untuk menutupnya kita cukup klik tanda X seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita buka YouTube saya sendiri, lalu kita geser ke atas, maka akan muncul aplikasi-aplikasi lain. Contoh saya akan membuka di sini Instagram. Maka di sini karena Instagramnya tidak mendukung layar penuh, maka kita buka aplikasi yang lain saja dulu. Kita scroll 3 jari ke atas, lalu muncul seperti ini. Kita buka contohnya Facebook. Nah, ini kita bisa YouTubean sambil membuka Facebook ya. Nah, ini yang layar belah. Terus next, apalagi yang akan kita lihat di pembaruan versi UI ini. Nah, setelah layar belah sudah, kita coba dari mode ultra wide atau ultra lebar. Di sini kan tidak ada ya. Di sini di pengaturan tidak ada mode ultra lebar. Kita cari tidak ada. Nah, ini tidak ada mode ultra lebar. Maka kita ternyata setelah diperbarui ke Android versi UI berada di sebelah titik pojok bagian kiri sendiri. Nah, ini adalah mode ultra lebar. Kalau kita ambil foto, maka tampilannya akan bisa luas sekali. Contoh seperti ini. Nah, ini ternyata ada di sebelah pojok ya, bagian sebelah kiri. Nah, kalau mau normal, maka cukup pencet titik-titik ini aja. Ini untuk zoom sampai 5 kali lipat. Nah, ini saya lupa, ini jadi saya tampilkan di bagian akhir ya. Jadi untuk yang barangkali mencari menu foto ultra lebar, nah ini, atau ultra wide, berada di titik bagian kiri sebelah sini. Terima kasih, semoga channel ini bermanfaat, dan yang telah menonton video ini semoga diberikan panjang umur, banyak rezekinya, dan sehat selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.